Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizka Zahara dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2023. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan cerpen yang berjudul Bangkit karya Alfred Pandi untuk memenuhi tugas mata kuliah apresiasi prosa fiksi. Bangkit karya Alfred Pandi. Pandangku pada langit tua, cahaya bintang berkelap-kelip mulai hilang oleh kesunyian malam. Aku berjalan menyusuri lorong malam sepi nan gelap. Cahaya bulan malam ini memang begitu indah. Hari ini benar-benar melelahkan. Konflik dengan orang tua karena tidak lulus sekolah, hari ulang tahun yang gagal dirayakan, dan hadiah sepeda motor yang terpaksa dikubur karena tak lulus. Belum lagi si adik yang menyebalkan. Teman-teman yang konvoi merayakan kemenangan, sedangkan aku hari-hari yang keras, kisah cinta yang pedas. Angin malam berhembus menebarkan senyumku, walau sakit dalam hati mulai mengiris. Sesekali aku menghapus air mataku yang jatuh tanpa permisi. Sakit memang putus cinta. Rasanya beberapa saat lalu, aku masih bisa mendengar kata-katanya yang masih terngiang-ngiang di kepalaku. Sudah sana, kejarlah keinginanmu itu. Kamu kira aku tak laku? Jadi begini sajakah caramu? Oke, aku ikuti. Semoga kamu tidak menyesal mengkhianati cinta suci ini. Beberapa kata yang sempat masuk ke dalam handphoneku, diikuti telepon yang sengaja kumatikan karena aku kesal dan muak. Aku termenung di pinggir jalan, memegang kepalaku yang sakit. Selamat malam. Sorry mbak, kayaknya lagi sedih banget nih. Boleh aku minta duitnya? Seorang pemabuk dengan botol bir di tangan kirinya yang berjalan sempoyongan. Ia mengeluarkan sebuah pisau lipat dan mengancamku. Aku hanya terdiam dan tak berkata. Membuatnya sedikit bingung, aku meraih tasku dan menyerahkan padanya. Ini, ambil semuanya. Aku tak butuh ini semua. Aku hanya ingin mati. Aku melemparkan tasku ke hadapannya, yang disambut dengan senyuman picik, dan ia pun pergi di kegelapan. Aku bangkit berdiri dan berjalan menyusuri malam. Berdiri menatap air sungai yang mengalir deras airnya. Di sini, di atas jembatan, angin sepoi-sepoi menyerang tubuhku. Aku berdiri menatap langit yang bertabur bintang. Rasanya tak ada yang penting bagiku sekarang. Perlahan-lahan, aku berjalan menaiki jembatan dan berdiri bebas di atas sana. Menutup mata dan tinggal beberapa senti lagi, aku akan terjatuh. Aku perlahan mengangkat kaki kananku dan tiba-tiba seorang pemabuk yang menodongku tadi menampar pipi sebelah kananku. Ini,
Ambillah uang dan tasmu. Aku tidak butuh. Aku lebih baik mati kelaparan daripada melihat wanita lemah sepertimu. Ia menarikku turun dan melemparkan tasku ke arahku. Aku bangkit dan meraih tasku kembali. Sosok pria tadi rupanya seumuran denganku. Di sekujur tubuhnya dipenuhi tato dan badannya begitu kurus. Ia berdiri termenung pada tangga jalan, sesekali menatap langit dan menghapus air matanya. Boleh aku berdiri di sampingmu? Aku menyapanya, tapi ia hanya diam. Aku berdiri di sampingnya, menunggu sampai kapan ia akan pergi ya dari sini. Kenapa kamu menolongku? Kenapa kamu menampatku? Aku sudah tak berarti lagi. Pria yang kucintai bertahun-tahun mencampakanku dengan tuduhan yang tak jelas. Aku memulai pembicaraan. Dengan sesekali, aku menghapus air mataku. Apa kamu akan terdiam atau aku telah mengusikmu? Aku melihatnya dan ia balik menatap tajamku. Aroma alkohol yang tercium dari mulutnya dan ia pun mulai berbicara. Maafkan aku ya. Sungguh, aku minta maaf. Menurutku, kamu terlalu lemah. Masalah apapun, jangan berhenti untuk bangkit. Bukankah setiap hari kita merasakan hal yang sama? Ia berkata sembari mengulurkan tangannya yang ternyata hanya tinggal 2 jari. Aku mulai merinding karena sedikit takut, sehingga aku tak membalas uluran tangannya. Kaget ya Mbak, jariku yang lain dipotong deh oleh preman karena persaingan. Hidup di jalan sepertiku ini harus rela kedinginan, digigit nyamuk, tempat tidur hanya di emperan toko, dan kalau sudah diisi oleh gembel lain, terpaksa aku cari tempat yang menurutku layak. Maaf ya Mbak, aku mengambil tasmu dengan secara paksa. Aku butuh makan. Sudah 3 hari aku tidak makan. Sisa makanan di tong sampah sudah membusuk karena hari hujan. Biasanya aku mencari secara kenikmatan di sana yang masih bisa layak ku makan. Rasa lapar tak akan bisa membuatmu jijik ya. Setiap hari saat membuka mata yang Anda ingat hanya perut dan perut. Ia terdiam dan mengalihkan pandangannya luas menembus angkasa. Begitu pula denganku. Aku terdiam terpaku dengan mulut terbuka. Betapa aku tak percaya setengah mati. Bagaimana mungkin seandainya sekarang aku berada di posisi ini? Aku yang terlahir dari keluarga sederhana, namun penuh kehangatan. Uang bukan masalah. Aku hanya meminta tanpa pernah tahu bagaimana orang tuaku mendapatkannya. Semuanya cukup
Akhirnya, aku memberikannya sedikit pelukan hangat. Ia tersenyum, memamerkan mulutnya yang bau alkohol dan bau WC umum itu. Aku menyerahkan tasku kepadanya. Ambillah. Aku tak mengenalmu, tapi kamu memberiku banyak alasan hari ini. Kenapa aku harus kuat menghadapi hidupku sekarang dan masa yang akan datang? Bukankah hidup harus tetap dijalani? Aku sadar masih punya segalanya. Bodoh sekali, cuman karena cinta semangatku hilang. Belum tentu ia jodohku. Belum tentu juga ia memikirkan hal yang sama sepertiku. Rasa sakitku. Aku berlari menuruni tangga, meninggalkan ia sendiri yang masih terdiam. Seakan-akan hari ini tak akan berlalu. Ketika aku menapakkan kaki di jalan, kekasihku sedang berdiri di depanku dengan membawa bunga mawar yang banyak sekali di tangannya. Sementara di belakang, orang tua dan adikku yang berdiri di samping mobil. Kami saling terdiam untuk beberapa saat, dan ia memulai pembicaraan. Maafkan aku, sayang. Ternyata aku salah menilaimu. Makasih ya, sudah membuat hidupku lebih berharga. Ia menyerahkan bunga dengan sebuah dari usang punyaku. Entah dari mana ia mendapatkannya, tapi disinilah aku bisa menulis, menitikan setiap masalah. Rasa banggaku atas kekasihku ini. Aku memeluk erat tubuhnya. Lama kami terdiam, dan diiringi suara tangis dan canda. Sementara kedua orang tuaku tersenyum senang. Aku mengajak kekasihku menaiki tangga untuk mengenalkan pada orang yang mengajarku banyak hal, khususnya arti bersyukur. Kami menapaki jalan tangga dan melirik sekeliling dan mencari, namun sosok itu tak berbekas. Kami turun dan kami pergi ke mall bersama orang tua dan adikku untuk merayakan ulang tahunku. Walaupun tetap aku tak dapat sepeda motor karena tak lulus, tapi bukan berarti kehangatan ini harus berakhir. Terima kasih. Setelah membaca cerpen karya Alfred Pandi yang berjudul Bangkit, terdapat unsur-unsur intrinsik. Yang pertama tema, yaitu makna kehidupan. Yang kedua, aku dan pria mabuk. Yang ketiga, penokohan. Penokohan aku sifatnya mudah putus asa dan selalu mengeluh. Penokohan pria pemabuk sifatnya pemabuk, jahat, dan kuat menghadapi beratnya hidup. Yang keempat, alur atau plot, yaitu alurnya maju. Yang kelima, setting atau latar tempat. Yang pertama, pinggir jalan. Yang kedua, di atas jembatan. Dan yang ketiga, mall. Latar waktu, malam hari. Latar suasana, sunyi, sepi, dan sedih. Yang terakhir, amanat atau pesan. Jangan lari dari masalah dan jangan mudah putus asa dalam menjalani kerasnya hidup. Sebagai manusia, kita harus selalu bersyukur dengan apa yang telah kita miliki. Tidak hanya menuntut sesuatu, karena di luar sana masih banyak orang yang kekurangan.
Sekian dari saya, terima kasih, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.